Halo pemirsa, menolak dicerai, seorang suami tega menganiaya istri dan mertuanya hingga luka parah. Penemuan korban berlangsung dramatis. Saya Rizky Hasan, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, sebuah minibus terbakar usai mengisi bensin di SPBU di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Kebakaran sempat membuat warga panik lantaran terjadi ledakan besar dari mobil yang terbakar. Kebakaran mobil disertai ledakan ini terjadi di salah satu SPBU di Jalan Cianjur, Sukabumi. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kebakaran sempat membuat warga dan pengguna jalan panik. Saksi mata menyebut minibus yang membawa puluhan tabung gas LPG 3 kg ini terbakar usai mengisi bensin. Awalnya api terlihat dari percikan yang muncul dari bagian bawah kemudi kendaraan. Dengan cepat api menyebar ke tangki bensin dan membesar melahap seluruh bagian mobil. Beruntung sang supir bisa menyelamatkan diri. Petugas SPBU sempat berupaya memadamkan api, namun gagal. Polisi langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti dari kejadian ini. Pak, tadi ada ledakan keras Pak, itu dari apa? Betul, itu diduga dari tabung gas karena di mobil tersebut berisikan tabung gas. Dugaan sementara karena dari para saksi-saksi yang pertama melihat itu ada percikan api di depan setir, kemudi paling depan katanya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Glodok, Jakarta Barat ludes terbakar. Seluruh bangunan habis terbakar diduga akibat bahan bakar bensin. Api padam setelah 19 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Warga Jalan Keadilan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat bersama petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang berkobar dari sebuah rumah. Api berkobar dengan cepat dan menghanguskan seluruh bagian bangunan dan isinya. Api pertama kali muncul menurut warga sekitar dari bagian belakang rumah. Pemilik rumah merupakan pedagang bensin eceran. Di rumah itu banyak bensin juga. Disimpan di mana? Bensinnya disimpan di mana? Kalau udah di rumah belakang. Di rumah itu juga. Iya. Di rumah itu juga, tapi di bagian belakang. Iya. Memang jualan bensin, Pak. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil damkar berada di lokasi. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku yang tega menghabisi istri siri yang sedang hamil ditangkap kepolisian Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Korban yang cemburu meminta pelaku membuka HP sang suami hingga terjadi cekcok yang berujung pembunuhan. Suherman, pelaku pembunuhan istri sirinya ditangkap kepolisian Kota Bandung, Jawa Barat saat berada di rumah istri pertamanya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku penderita hernia ini ditangkap setelah menjadi buronan selama sepekan. Pembunuhan istri siri dilakukan saat korban hamil 7 bulan di rumah kontrakannya di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Pelaku menghabisi istri sirinya menggunakan 9 pisau karena kesal. Sang istri yang cemburu meminta sang suami membuka HP, namun tidak diikuti hingga terjadi cekcok. Usai beraksi, pelaku mengunci pintu dari dalam dan kabur melalui jendela dengan membawa perhiasan dan HP korban. Motifnya cemburu, ribut karena si korban ingin melihat isi handphone dari pelaku. Pelaku tidak mau, kemudian terjadi ribut dan ada pisau di sekitar situ dilakukan sebagai alat untuk membunuh. Tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofot Endrawan melaporkan.
Berpura-pura menunggu penjual sayur keliling, komplotan pencuri motor beraksi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah meneteskan cairan di lubang kunci motor, pelaku menggondol barang incarannya. Aksi pelaku terekam CCTV. Seorang pencuri motor beraksi di perumahan Mustika Wanasari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil menggondol motor incarannya. Rekan pelaku yang menunggu tak jauh dari lokasi segera pergi. Sebelum beraksi, dua pelaku mendatangi lokasi. Pelaku segera mendekati motor incarannya yang terparkir di depan sebuah rumah. Usai pelaku meneteskan sesuatu di lubang kunci motor, pemilik rumah sempat menegur. Namun pelaku yang duduk di dekat motor beralasan menunggu penjual sayur. Setelah melihat situasi sepi, pelaku segera beraksi dengan menggunakan kunci letter T. Aksi pencurian motor sudah terjadi beberapa kali. Nah, di sini pertama kayak netesin sesuatu di sini deh. Terus duduk di sini. Sempat ditegur sama yang punya rumah, katanya nunggu sayur di dalam. Mungkin memang ada. Oh, sempat beralasan dia lagi nunggu sayur gitu, ya, nunggu beli sayur. Nunggu sayur deh. Kasus ini ditangani kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Lantaran menolak dicerai, seorang suami di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tega menganiaya istri dan mertuanya. 3 korban luka parah dan ditemukan warga tergeletak di halaman dan dalam rumah. Penemuan korban berlangsung dramatis. Video amatir warga merekam suasana panik saat menemukan 3 korban penganiayaan yang terjadi di Jalan Barawaja, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. 3 korban, seorang wanita dan 2 orang tuanya mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. Korban pembacokan. Warga berupaya menolong dengan mengevakuasi ketiganya ke Rumah Sakit Ibnu Sina, Makassar. Keluarga histeris mengetahui kejadian ini. Pelakunya ternyata suami korban, Sarifuddin Daeng Lewa, yang tega dengan sadis menganiaya ketiganya lantaran ditolak masuk ke rumah saat akan meminta rujuk dan menolak diceraikan oleh sang istri. Usai menganiaya ketiganya, pelaku langsung kabur. Ciri-cirinya tadi yang kita lihat orang tadi siapa? orang baju hitam tinggi-tinggi pakai masker. Itu memang ada masalah bukan yang kita tahu. Saya kurang tahu juga apa masalahnya ke dalam-dalamnya. Bu, setahu kita itu Pak Sarifuddin di dalam tahanan atau bagaimana, Bu? Setahu saya memang dia dalam tahanan. Usai mendapat laporan, polisi langsung menyelidiki kasus dan memburu pelaku yang diketahui seorang residivis kasus pembunuhan dan baru bebas dari penjara. Pelaku terdeteksi bersembunyi di salah satu rumah warga. Saat diminta menyerahkan diri, pelaku malah melawan dan menyerang petugas hingga salah satu di antaranya terluka. Pelaku pun terpaksa ditembak mati. Jadi anggota kami ketika melakukan penangkapan diserang dengan menggunakan parang dan mengalami luka di bagian muka dan bagian kaki. Sehingga anggota kami melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku ini. Polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi penangkapan pelaku. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, jasad pelaku dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar untuk diotopsi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yusvin, iNews melaporkan. 5 orang, 1 keluarga meninggal dunia dalam kebakaran yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Tetangga dan kerabat histeris saat memakamkan korban. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sergap.